Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nurhadi dari kelas C4 Manajemen NPM 101200072. Saya akan menjelaskan tentang ta'riful insan. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari bahasa Arab yaitu Rasala, yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca atau masdar dari kata Rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah ar-rajul mustafal mursalu minallahi birrisalati illan nas. Seorang laki-laki yang dipilih oleh dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada atau untuk umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama adalah hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balag ma anzila ilaika minar rabbika wa illam taf'alu fama balagatu risalati wallahu yabgita aminan nasi innallaha la yahdi al qawku kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang kedua adalah kuwatul fit tabikir risalah, atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana kama fi Rasulillahi aswatun hasanati liman kana yarjullahu wal yawma arju wa dzakarallahu kadziban. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau bacaan ajaran dan menjadi khutbah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik atau jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Yang kedua adalah memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya dalam mukjizat Rasulullah SAW adalah ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya telah dekat atau datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Berita terbelahnya bulan ini kita diketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan bulan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab atau yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam kurung Muhammad asli." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Di antara contoh peristiwa masa datang yang diberikan Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Mekah. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Kelima, adanya as-samarud atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan membenarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tentang ta'rifur Rasul dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.